Ini bercerita tentang seorang suami istri yang susah dalam mencari pekerjaan. Mereka pun ditawari untuk menjadi seorang model. Namun di ending film ini mereka mau tak mau harus melakukan ritual saling menukar surabi dan rudal oleh Kang Poto yang memberi mereka pekerjaan. Tanpa banyak bacrot, mari kita mulai putar setan. Surabi ini bernama Simiran. Tak lama datanglah laki lagi. Laki ini bernama Minho. Kemudian Kang fotonya bernama Jeo. Simiran ini tak ikut melakukan mantap-mantap di film ini. Oke. Setelah selesai pemotretan, si Jeo dan si Minho berbincang dikarenakan si Minho ini adalah pengangguran yang heseneangan gawe. Si Minho ini ingin bekerja di tempat si Jeo, namun si Jeo ini tak sedang membutuhkan pegawai. Kemudian si Jeo bilang yang ia butuhkan adalah seorang wanita yang gelis sebagai modelnya. 괜히 궁금하네. 평범해. 아이고 행여나, 네가 평범하게 했어. 그래도 나한테는 연락했어야지. Tak lama setelah mereka mengobrol, muncullah seorang wanita. Wanita ini bernama si Joyong. Joyong ini merupakan seorang pelukis dan ia juga istri dari si Jeo. Di situ, si Jeo bilang pada istrinya bahwa Minho ini sedang membutuhkan pegawaian. Ternyata, istrinya ini sedang butuh seorang model untuk ia lukis. Si Jeo pun menawari si Minho untuk jadi modelnya. Si Minho pun auto menjadi cenghar dan ia pun langsung menerima tawaran pekerjaan tersebut. 그렇게요. 누드 모델 생각 없냐? 두도 모델 아무나 아니야. Lanjut cerita, di lain tempat ada seorang surabi lagi. Ternyata ia sedang mencari kerja dengan menelepon lowongan pekerjaan yang ada di kertas koran. Surabi ini bernama si Jison, ia merupakan istri dari si Minho. Tak lama suaminya pun datang. Suaminya mendekatinya dan tak lama langsung mereka pun melakukan. 예, 광고 보고 전화했는데요. Lanjut cerita, di malam harinya istrinya bilang bahwa ia sulit mencari pekerjaan. Jison ini ingin tetap bekerja walaupun si Minho ini sudah bekerja sebagai model. Mendengar hal itu, Minho pun memberikan kartu nama si Jeo. Ia juga bilang bahwa si Jeo ini adalah Kang foto kampret. Ditambah ia sedang butuh model wanita untuk bekerja untuknya. Di keesokan paginya, Minho sedang dilukis oleh si Joyong tanpa sehelai pakaian pun. Di saat mereka istirahat sembari minum, tanpa diduga si Joyong ini langsung nyosor nyipok si Minho seperti bebek yang kelaparan. 왜 쾌락을 느끼죠? 친구 와이프 앞에서. 그런 Di lain tempat, Miran sedang melakukan sesi pemotretan dan juga terlihat di situ ada si Jison yang sedang menunggu giliran. Setelah Miran selesai, si Jion ini menyuruh si Jison mengganti pakaiannya dikarenakan gilirannya sudah tiba. 치선 씨. Jison pun langsung mengganti pakaiannya. Setelah si Jison ini mengganti pakaiannya, terlihat si Jion ini lihat kagum dengan kecantikan si Jison. Kemudian si Jion pun langsung menyuruh si Jison untuk duduk dikarenakan si Jison ini baru perdana dan ia belum lihai saat pemotretan. Si Jion pun memberikan arahan supaya ia tidak kaku lagi. 편안하게 어떤 포즈든 편안하게 한번 해보세요. Tak lama muncullah Joyong. Ia terlihat kagum dengan kecantikan yang dimiliki oleh si Jison ini. Ia juga ingin melihat si Jison ini sedang dipotret. 모델보다 더 예쁘네요. 어서 마저 끝내죠. 내일부터 홈페이지 관리하면서 Namun ketika si Jeon ini sedang memotret, ia auto menjadi sagne dikarenakan melihat surabi legit milik si Jison yang masih dibungkus rapih. Di keesokan harinya, si Jison kembali datang kepada si Jeo. Terlihat di situ ia bilang ia ingin berhenti menjadi seorang model. Namun si Jeo meyakinkan bahwa ia akan menjadi model yang populer karena ia memiliki sesuatu yang tak dimiliki oleh si Miran. Mendengar hal itu, si Jison pun kembali bersemangat dan tak jadi untuk berhenti. Si Jeon pun menyuruh si Jison mengganti pakaian. 솔직히 아니, 집사람이라면서요.
Lain tempat, si Joyong sedang melukis si Minho. Dikarenakan Surabinya sudah butuh asupan pemersatu bangsa, tak lama mereka pun langsung melakukan. Lanjut besok paginya, Jisun sedang melakukan pemotretan kembali. Di situ terlihat kalau si Jisun sudah lihai. Ketika dipotret, Jisun ini terlihat menikmati pekerjaannya. Di malam harinya, istrinya bilang pada Minho bahwa ia tak jadi berhenti. Ia ingin menggapai cita-citanya menjadi model yang populer. Dikarenakan si Minho ini menyuruhnya untuk berhenti. Karena si Minho ini cemburu melihat istrinya dipotret. 그게 아니라 자기한테 뭐라? 내가 자기처럼 누드 모델링 하는 것도 아니고. Lanjut besok paginya, Jisun sedang melakukan pemotretan kembali. Tak lama muncullah si Minho dan si Joyong. Di situ si Minho terlihat cemburu dan ia pun menjadi kehel karena melihat istrinya dipotret dengan gaya pemersatu bangsa. Namun si Joyong terlihat biasa saja. Besok paginya ketika ia akan mulai sesi pemotretan, si Jio yang tak bisa menahan amukan rudalnya yang mau meluncur menarik si Jisun ke kamar, dan tak lama mereka pun langsung melakukan. Lanjut cerita, Minho tak sengaja bertemu dengan si Jeo, dan ia juga melihat istrinya yang baru saja turun dari tangga. Hal itu membuat si Minho menjadi kehel dan cembokur. Ia pun langsung pergi keluar saat itu juga. Tak lama si Jeong pun menyusulnya. Terlihat di situ si Minho langsung marah dikarenakan ia tahu bahwa si Jeong ini baru saja melakukan mantap-mantap bersama istrinya. Namun tanpa diduga si Jeong ini malah lebih marah karena ternyata ia juga sudah tahu kalau istrinya sering melakukan mantap-mantap bersama si Minho. Kemudian si Jeong ini menawarkan sesuatu yang sangat kampret, yaitu saling bertukar surabi dan rudal. Kalau si Minho ogah, ia dan istrinya akan dipecat dan harus membayar sejumlah fulus. Lanjut di malam harinya, si Minho dengan perasaan buah si malakama mau tak mau ia pun bilang pada istrinya bahwa si Jeong ingin bertukar surabi dan rudal. Dikarenakan kalau mereka menolaknya, kita akan kehilangan pekerjaan. Ditambah lagi kita harus membayar sejumlah fulus kepada si Jeong kampret. Di situ terlihat istrinya kurang setuju, padahal ia menikmati saat guanya dibabad oleh si Jeong. 용기가 없었을 뿐이야. Lanjut cerita, besok malamnya mereka berempat sedang berbincang. Tak lama mereka pun bertukar untuk melakukan. 내 거. 혼란스러워요. Di ending film ini terlihat mereka bertiga sedang dipotret. Setelah mereka bertiga dipotret, dilanjut bertukar lagi untuk melakukan.